Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen risiko proyek sistem informasi yang terdiri dari pertama Muhammad Azhar Riyandi, kedua Muhammad Febri Maulana, ketiga saya sendiri Muhammad Iqbal Wahyu Perdana, dan keempat atau terakhir yaitu Muhammad Irfan Ramadhani yang berasal dari kelas B Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen risiko proyek. Manajemen proyek memiliki definisi ialah ketidakpastian yang dapat memiliki efek negatif maupun positif yang dapat ditimbulkan pada proyek tersebut. Pengertian dari manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi risiko yang terjadi pada suatu proyek tersebut dan agar dapat berjalan dengan baik proyek tersebut. Tujuan dari manajemen risiko proyek ialah untuk mengestimasikan seberapa besar risiko keberhasilan dalam sebuah proyek sistem informasi. Salah satu penyebab utama dalam kegagalan proyek sistem informasi ialah terletak pada ketidakmampuan manajer proyek dalam mengelola isu-isu proyek atau isu-isu risiko dalam proyek tersebut. Strategi yang ada pada manajemen risiko proyek ada dua. Yang pertama ialah reaktif. Reaktif sendiri ialah tim pengembang tidak berbuat apa-apa sampai sesuatu yang buruk terjadi, maka tim akan segera memperbaiki masalah tersebut dengan cepat. Yang kedua ialah proaktif. Proaktif ialah memikirkan risiko sebelum bekerja teknis diawali. Risiko potensial diidentifikasi, probabilitas dan pengaruh proyek diperkirakan serta diprioritaskan menurut kepentingan. Selanjutnya ialah risiko dari pengembangan sistem. Secara umum melibatkan dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ialah ketidakpastian. Kejadian yang menandai risiko mungkin atau tidak mungkin terjadi. Yang kedua adalah kerugian. Kerugian ialah bila risiko menjadi realita, maka kerugian yang akan terjadi. Proses-proses yang ada pada manajemen risiko proyek ialah yang pertama, risk management planning ialah memutuskan bagaimana cara merencanakan atau pendekatan untuk melakukan aktivitas manajemen risiko. Selanjutnya, risk identification ialah menentukan atau mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berdampak pada proyek tersebut. Selanjutnya ialah kualitatif risk analysis ialah prioritaskan risiko berdasarkan peluang dan dampak dari terjadinya risiko tersebut. Selanjutnya kuantitatif risk analysis ialah estimasi secara numerik efek daripada risiko pada tujuan proyek. Selanjutnya risk response planning, langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mereduksi ancaman untuk dapat menjadi
tujuan proyek. Selanjutnya ialah atau terakhir risk monitoring and control. Ialah monitor resiko yang terjadi atau rawan terjadi selama proses proyek tersebut berlangsung. Selanjutnya ialah faktor umum risiko menurut Katie Squelby. Ialah kurangnya komitmen dari top manajemen terhadap proyek, gagal mendapatkan komitmen pemakai atau pelanggan, kesalahpahaman pengertian dalam kebutuhan proyek, kurangnya keterlibatan pemakai, gagal dalam mengolah harapan pemakai akhir, terjadinya perubahan skop dan tujuan, kurangnya pengetahuan dan skill pada tim, teknologi yang baru, kurangnya staff atau tidak cukup, dan konflik akan kepentingan. Selanjutnya, tipe-tipe kegagalan yang mendominasi kasus pelaksanaan proyek ialah gagal dalam mencapai target yang diinginkan. Kedua, kebutuhan akan biaya implementasi yang jauh lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Ketiga, yaitu waktu implementasi yang jauh lebih lama daripada yang direncanakan dan diperkirakan. Kinerja sistem yang secara teknis jauh daripada yang diharapkan. Sistem tidak kompatibel dengan pilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada saat ini. Dimensi resiko pelaksanaan sistem informasi menurut Warren McFarland ialah ukuran dan batasan proyek dan penguasaan teknologi. Struktur proyek. Ukuran dan batasan proyek ialah semakin besar ukuran proyek, maka akan semakin besar risiko yang harus dihadapi. Kedua, penguasaan teknologi ialah semakin tinggi kompetensi dan keahlian para anggota proyek terhadap teknologi yang dipergunakan dalam proyek, maka akan semakin kecil risiko yang akan dihadapi. Struktur proyek dikatakan memiliki struktur apabila target output yang diinginkan dihasilkan tidak berubah sejalan dengan dinamika lingkungan di mana sistem informasi tersebut berada. Dalam manajemen risiko proyek sendiri, ada risiko biaya. Dalam hal risiko biaya, kita dapat menggunakan metode analisis biaya dikurang manfaat. Yang kedua, kita dapat menggunakan aliran kas, yaitu aliran kas masuk atau cash inflow. Ialah aliran kas masuk terjadi manfaat yang dihasilkan oleh investasi. Yang kedua ialah aliran kas keluar, cash outflows. Ialah aliran kas keluar terjadi karena pengeluaran uang untuk biaya investasi. Metode untuk melakukan analisis biaya atau manfaat diantaranya ialah sebagai berikut. Pertama, metode periode pengambilan atau payback period. Yang kedua adalah metode pengembalian investasi return on investment yang memiliki rumus sebagai berikut. Total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya. Yang ketiga ialah metode nilai sekarang bersih atau net present value. Net present value atau NPV ini memiliki rumus sebagai berikut. Nilai proyek ditambah proses 1 dibagi 1 ditambah I tingkat bunga diskonto diperhitungkan, N umur investasi. Bila NPV bernilai lebih besar dari 0, berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima. Lanjutan, yang keempat ialah metode tingkat pengambilan internal rate of return. Memiliki rumus ialah tingkat bunga pertama menyebabkan nilai NPV positif atau I1 ditambah I2 kurang I1 dikali NPV pertama dibagi NPV 1 kurang
NPV 2. I1 ialah tingkat bunga pertama menyebabkan nilai NPV positif. I2 tingkat bunga kedua menyebabkan nilai NPV negatif. Dan NPV 1 ialah NPV positif dengan tingkat bunga. NPV 2 ialah NPV positif dengan tingkat bunga juga. Contoh proyek dalam bentang matriks 2 dimensi teknologi dan struktur ialah sebagai berikut. Dan ini penjabaran dari tingkat risiko pelaksanaan sistem informasi sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.